Mulai. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem parkir di J Ongkok Restoran, di mana sistem parkir ini merupakan proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, saya Paulus Ricardo Simanjuntak sebagai ketua. Lalu ada anggota dari kelompok 3 itu ada Sarah Siaan, ada Agnes Signaga, dan ada Evelyn Panjaitan. Oke. Penjelasan singkat dari sistem parkir kami itu, jadi kami memiliki ada restoran bernama DJ Ongkok Restoran, di mana mereka akan menerapkan sistem parkir yang otomatis ketika pelanggannya datang, mereka mengetahui bahwa di mana sih tempat parkir yang tersedia, yang kosong, atau yang tidak tersedia. Proses alur ceritanya sendiri akan ketika jadi di Jangkok Restoran ini akan memiliki 24 tempat parkir di mana dibagi ke 4 section, sehingga ada section A, B, C, D yang setiap sectionnya dapat menampung 6 mobil. Nah, jadi ketika pelanggan masuk, mereka dapat melihat di portal masuk itu, ketika mereka akan melakukan pengambilan kartu. Ketika proses pengambilan kartu, mereka akan melihat ada map di mana di setiap section ini jika tempat parkir yang kosong itu akan berwarna hijau, namun yang sudah ditempati akan berwarna merah. Sehingga dengan bantuan tersebut mereka dapat langsung mengetahui di mana sih mereka bisa melakukan parkir, sehingga tidak perlu repot-repot mencari jauh-jauh atau keliling dahulu untuk mencari yang mana yang kosong. Lalu ketika mereka parkir, sistem akan menerima sensor otomatis ketika mereka misalkan parkir A1 kosong, lalu mereka parkir di A1, maka A1 akan mengirimkan sinyal ke portal masuk bahwa A1 sudah ditempati dan mengubah warna map menjadi warna merah. Jadi sehingga pelanggan yang lain yang akan menempati parkir sudah tahu bahwa tempat tersebut tidak dapat ditempati. Untuk kartunya tersendiri itu fungsinya adalah untuk membayar parkir, sehingga ketika proses bayar parkir ini kami akan menggunakan bayar di kasir, sehingga nanti mereka cukup memberikan kartu dan akan menghitung sejak kartu keluar dan kartu diterima di kasir, berapakah lama kartu tersebut sudah keluar dari mesin, dan akan dihitung sebagai biaya parkir, di mana 1 jam pertama itu tidak dikenakan biaya, namun untuk selanjutnya dikenakan 20.000 per jam. Sehingga nanti ketika mereka keluar, mereka cukup memasukkan kartu ke portal keluar dan mereka dapat keluar. Jika mereka belum membayar, maka portal tidak akan terbuka dan mereka harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kira-kira begitu adalah cerita dari sistem parkir kami. Lalu ada berikut adalah use case diagram dari sistem kami, di mana ada 3 aktor yang akan kami gunakan, yaitu pelanggan, admin, dan kasir. Pelanggan itu adalah si orang yang akan melakukan parkir, sehingga kegiatan yang mereka lakukan adalah pengelolaan kendaraan masuk dan pengelolaan kendaraan keluar. Lalu juga ada admin sebagai yang akan melakukan maintenance atau pengawasan terhadap sistem, dan kasir sebagai yang akan mengelola transaksi atau menerima pembayaran parkir. Lalu kami akan menjelaskan use case skenario-nya dari per use case. Yang pertama adalah pengelolaan kendaraan masuk. Yang pertama, use case skenario-nya itu ada pengelolaan kendaraan masuk. Jadi use case ini mendeskripsikan prosedur pengelolaan kendaraan yang masuk. Aktornya itu ada admin dan customer. Jadi untuk precondition awalnya itu lokasi parkirnya yang tersedia dan customer memiliki card untuk parkir. Untuk prosesnya itu yang pertama itu sistem utamanya menerima data lokasi parkir. Kemudian sistem utamanya itu akan menampilkan gambar pola lokasi parkir. Customer yang berada di depan palang lokasi parkir, maka customer itu nanti akan mengambil card. Sistemnya akan membuka palang, kemudian si customer bisa memasuki area lokasi parkir. Maka nanti sistem menerima data lokasi parkir yang telah terisi. Jadi untuk error flow event-nya itu lokasi parkirnya yang tidak tersedia. Jadi untuk alternatifnya itu si customer dapat menunggu di depan palang lokasi parkir hingga terdapat lokasi parkir yang kosong, atau customer juga dapat meninggalkan lokasi parkir.
Jadi untuk post condition yang terakhirnya itu, si customer mendapatkan tempat parkir dan sistem tercatat secara otomatis lokasi parkir telah terisi. Use case skenario yang kedua bernama pengelolaan informasi lokasi parkir yang terisi, dengan deskripsi, proses pendataan lokasi parkir yang sudah terisi, dan pengecekan penanda lokasi parkir menjadi merah. Aktornya yaitu admin. Dengan precondition, informasi lokasi parkir yang sudah terisi belum dikirimkan oleh scan sistem yang berada di lokasi parkir, sistem utama yang berada di gate, dan penanda lokasi parkir masih hijau. Adapun typical course events-nya itu, yang pertama, scan sistem lokasi parkir mengirimkan data lokasi parkir yang sudah terisi kepada sistem utama yang berada di gate. Kemudian, sistem utama yang berada di gate menerima data lokasi parkir yang sudah terisi dan melakukan pendataan, serta mengecek penanda lokasi parkir tersebut menjadi merah. Error flow or events-nya, scan sistem lokasi parkir gagal dalam mengirimkan data lokasi parkir yang sudah terisi kepada sistem utama yang berada di gate. Maka alternatif flow untuk menyelesaikannya, yang pertama, admin bisa saja melakukan pengecekan melalui kamera CCTV dan melakukan pengiriman manual data lokasi parkir yang sudah terisi kepada sistem utama yang berada di gate. Lalu sistem utama akan melanjutkannya hingga parkir menjadi merah. Lalu, post condition dari proses ini, informasi lokasi parkir yang sudah terisi sudah dikirimkan oleh scan sistem lokasi parkir ke sistem utama yang berada di gate dan penanda lokasi parkir menjadi merah. Untuk use case skenario yang ketiga bernama pengelolaan durasi waktu. Deskripsinya itu adalah pengelolaan terhadap durasi waktu parkir dengan aktor, customer, dan admin. Proses dimulai dengan kendaraan memasuki lokasi parkir, kemudian sistem akan mencatat data waktu kedatangan dari customer. Kemudian sistem akan mulai menghitung durasi waktu parkir kendaraan, dan ketika customer membayarkan tarif parkir dengan kartu parkir, sistem akan memberhentikan penghitungan durasi waktu parkir terhadap kendaraan si customer. Untuk error flow events-nya, customer tidak membayar dengan kartu parkir yang terdata atau dalam kasus kartunya hilang. Maka yang terjadi adalah kasir akan memeriksa dan memberitahu data tarif parkir customer membayarkan sesuai tarif parkirnya, customer mendapatkan kartu pengganti, kemudian sistem akan menerima perubahan penggantian dan sistem akan memberhentikan penghitungan durasi waktu parkir kendaraan. Sehingga pada akhirnya post condition-nya, customer dapat menggunakan kartu untuk keluar dari lokasi restoran. Selanjutnya, use case skenario yang keempat bernama pengelolaan transaksi terhadap tagihan parkir yang dimiliki oleh customer. Aktornya adalah kasir dan customer. Prosesnya dimulai saat customer berada di kasir untuk membayarkan tagihan parkir. Kasir kemudian menerima uang tunai. Kemudian, sistem memeriksa jumlah yang dibayarkan, dan sistem mengonfirmasi pembayarannya. Maka kasir akan menyerahkan kartu kembali kepada customer. Error flow events-nya, customer tidak membayar sesuai tagihan yang ada. Yang terjadi adalah sistem tidak akan menerima jumlah tagihan yang tidak sesuai, dan sistem tidak mengeluarkan struk pembayarannya. Selanjutnya yang kelima, ada skenario pengelolaan kendaraan keluar. Jadi untuk deskripsinya ini mendeskripsikan prosedur pengelolaan kendaraan keluar. Aktornya itu ada admin dan customer. Untuk preconditionnya, customer memiliki card yang akan dikembalikan. Jadi untuk prosesnya itu, customer memasukkan card pada slot yang tersedia di palang parkir keluar. Kemudian sistem utama akan memproses kesesuaian data yang terdapat dalam sistem. Kesesuaian datanya itu berupa tarif harganya yang sesuai dengan durasi waktunya. Maka nanti sistemnya akan membuka palang. Customer dapat meninggalkan lokasi parkir dan sistem akan menutup kembali palang. Maka nanti sistem kembali menerima data lokasi parkir yang kosong. Untuk error flow event itu, card yang ada pada customer hilang. Jadi untuk alternatifnya itu, pertama customer melaporkan kehilangan cardnya pada admin. Kemudian admin melihat data parkir customer tersebut. Kemudian admin akan memberikan card cadangan yang telah berisikan data parkir customer yang tersebut. Kemudian customer akan membayar parkir kepada kasir. Maka untuk post condition-nya, customer dapat meninggalkan lokasi parkir dan sistem tercatat secara otomatis lokasi parkir telah kosong. Use case yang terakhir dengan nama pengelolaan informasi lokasi parkir yang kosong.
mendeskripsikan proses pendataan lokasi parkir yang kosong dan pengecekan penanda lokasi parkir menjadi hijau. Aktornya adalah admin dengan precondition, informasi lokasi parkir yang kosong belum dikirimkan scan sistem lokasi parkir ke sistem utama yang berada di gate, serta tanda lokasi parkir masih merah. Typical course of events-nya, yang pertama, scan sistem lokasi parkir mengirimkan data lokasi parkir yang kosong kepada sistem utama yang berada di gate. Lalu gate menerima data lokasi parkir yang kosong, serta melakukan pendataan dan mengeset penanda lokasi parkir menjadi hijau. Adapun error flow or events-nya, scan sistem lokasi parkir gagal mengirimkan data lokasi parkir yang sudah kosong kepada sistem utama yang berada di gate. Lalu alternatif flow-nya, admin melakukan pengecekan melalui kamera CCTV serta melakukan pengiriman manual. Sistem utama yang berada di gate akan menerima data lokasi parkir yang kosong dan melakukan pendataan serta mengeset penanda lokasi parkir menjadi hijau. Maka post condition-nya, informasi lokasi parkir yang kosong sudah dikirimkan oleh scan sistem lokasi parkir ke sistem utama yang berada di gate dan penanda lokasi parkir menjadi hijau. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.